Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan bersama-sama. Judul dari diskusi kami pada hari ini yaitu trafik atau lalu lintas. Poin yang pertama akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Poin yang pertama yang berjudul Definition of Traffic, pengertian dari lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan ruang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Komponen dari lalu lintas dapat berupa manusia sebagai pengguna lalu lintas, kendaraan sebagai pengisi dari lalu lintas, dan jalan sebagai tempat mobil untuk berkendara. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kegunaan data dan analisis lalu lintas. Data yang diambil dari lalu lintas dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama melalui survei, dalam hal ini survei lalu lintas, baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dengan melakukan pengukuran atau perhitungan, hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Beberapa contoh dari data primer dapat berupa yang pertama data arus lalu lintas, data kecepatan lalu lintas, dan data karakteristik parkir. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Penelitian sebagai tangan kedua. Salah satu atau beberapa contoh dari data sekunder dapat berupa data infrastruktur jaringan transportasi, data kependudukan, dan data pemanfaatan tata ruang dan rencana tata ruangan. Macam data yang lainnya dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat didefinisikan sebagai jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau uraian kalimat. Data kualitatif diperoleh dari jawaban atas pertanyaan terbuka atau hasil wawancara atau deskripsi hasil observasi. Selanjutnya, data dapat berupa data kuantitatif. Data kuantitatif dapat juga diartikan sebagai jenis data yang dinyatakan dalam angka atau bilangan hasil perhitungan seperti menghitung, mengukur, dan menimbang. Untuk poin selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh saudari Novia, silakan. Sylvia, silakan. Baiklah, selanjutnya teknik peramalan. Teknik peramalan terbagi dua. Yang pertama, peramalan kualitatif. Yang kedua, peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang menggunakan instruksi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan. Yang kedua, peramalan kuantitatif. Peramalan menggunakan berbagai model, materi, atau metode statistik dan data historis atau variabel-variabel untuk meramalkan permintaan. Peramalan kuantitatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, time series, deret waktu, di mana metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Yang kedua, causal atau ekspresi,
kausal atau penjelasan di mana mengonsumsi variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Selanjutnya, pola data peramalan terbagi menjadi 5. Yang pertama, tren, di mana pola tren adalah pola data di mana adanya kenaikan atau penurunan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, seasonal adalah pergerakan bersosialisasi dalam data yang terjadi secara berkala atau dalam jangka waktu pendek dan berulang-ulang. Yang ketiga, stasioner adalah pergerakan data hanya berada di sekitar rata-rata dan perubahan tidak begitu terlihat. Yang keempat, di mana gerakan bergelombang dalam data atas dan bawah yang berulang selama rentan waktu yang panjang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikian hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kami tentang trafik atau lalu lintas. Dengan berakhirnya penjelasan dari Saudari Sylvia tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini. Mau atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.